Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nobsen Kase dan juga Silce Margarita Lasa bersama dengan 4 orang buah hati. Saya menyapa keluarga besar Kase, keluarga besar Lasa, rumpun keluarga terkait. Shalom. Sekali lagi shalom. Suara paling besar beta dengar di Bapak saksi dong. Nobsen dan Li, shalom. Sekali lagi shalom. Orang bahagia itu terpancar dari hati, kemudian muncul di muka, kemudian muncul lagi di tegur sapa dan seterusnya. Karena itu bahagia itu biasanya orang sudah perlu dengar kata shalom juga, lihat itu muka senyum bagus-bagus Nobsen, orang tahu bahwa itu dia bahagia. Tentunya Bapak Saudara bahwa hari ini 2 berkat satu kali untuk Nobsen dan Li bersama dengan anak-anak. Kenapa sehingga saya mengawali dengan demikian Bapak Saudara bahwa ini pergumulan panjang dan kemudian hari ini mereka boleh datang ke dalam rumah Tuhan untuk kemudian Tuhan memberkati dan mengukuhkan akan pernikahan mereka, tetapi juga anak-anak boleh mendapatkan bagian dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Karena itu tema yang akan saya angkat pada perenungan firman Tuhan Bapak Saudara, janji berkat Tuhan bagi keluarga. Nobsen dan Li, beta tanya di orang lain karena ini hari bukan orang lain pun hari ini hari kakak berdua pun hari. Ambil keputusan kemarin mau nikah tanggal 7 bulan 11 2025. Yang pertama, apa yang menjadi harapan hari ini? Pasti 2 orang berpikir banyak hal. Kotong harapan apa sebelum kotong nikah dan sesudah kotong nikah? Kakali ada harapan apa? Om Nobsen, harapan bungkus kok, karena semua itu harapan bungkus. Apa yang didoakan untuk hari ini? Keluarga yang diberkati, amin. Itu semua mewakili Om Nobsen pun kata hati. Bapak Mama Saudara orang beriman, biasanya kalau di hari pernikahan maka akan ada banyak harapan untuk tiap-tiap orang. Dan kalau kotong omong soal harapan itu sesuatu yang akan kita jumpai nanti dalam sepanjang perjalanan hidup. Kita akan memiliki harapan bahagia, anak-anak dengan masa depan yang baik, kotong dengan pekerjaan yang baik, keluarga yang sehat dan seterusnya. Ada banyak harapan terlintas di benak orang dan itu menjadi deretan catatan iman. Tetapi juga Bapak Saudara orang beriman, bahwa selain orang memiliki harapan, tetapi orang juga memiliki doa. Biasanya kalau omong menjelang mau nikah begini nih Bapak Mama, ini orang berdoa putus kayu batu. Amin. Pokoknya dia sontak berdoa, karena omong mau nikah ini maka dia pun kerja hari-hari. Doa dulu Oma. Ini semua deka-deka hari-hari. Amin. Bahkan cari hamba Tuhan. Kalau bisa tolong dukung kotong mau nikah. Jam 12 pendeta setidak di datang buka pintu gereja, berlutut Tuhan nih kotong mau nikah mau ini. Biar ada susah, tak lalu banyak. Orang akan berdoa putus kayu batu. Selama dia belum ada rencana mau nikah, dia sonde pernah datang gereja. Tetapi begitu bilang ada rencana mau nikah, dia sonde absen Bapak Desa. Nanti dia pun tempat duduk itu hamil 1 bulan itu kita lihat nanti di deret ke berapa, kursi nomor berapa. Untuk pendeta saya bilang
catat itu waktu nopsen pun tempat. Tentunya Bapak Saudara orang beriman bahwa hanya karena dua hal tadi, harapan dan doa. Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Nopsen dan juga Li, hari pernikahan selalu dianggap sebagai suatu hari penuh berkat. Karena di hari itu orang datang mendapatkan berkat dan anugerah Allah. Bukan hanya supaya Allah meneguhkan janjinya, tetapi supaya di sana mendapatkan berkat dan anugerah Allah. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, pernikahan selalu dipersiapkan dengan cara yang begitu luar biasa. Kebanyakan orang akan mempersiapkan secara jasmani. Segala sesuatu harus sempurna dan baik. Mulai dari bentuk seksi sampai dengan dipungson dekorasi harus oke. Bahkan kalau pilih mama dapur juga ingat tuh mantu kalau vokal son ada yang lawan. Karena itu orang akan berusaha untuk membuatnya menjadi baik dan sempurna. Ada banyak hal yang menjadi prioritas. Karena itu Bapak Saudara orang beriman, orang akan mengawali dengan apa yang terpenting di hari pernikahan. Berbeda halnya Bapak Saudara orang beriman dengan apa yang menjadi keteguhan iman dan juga menjadi pilihan bagi Daud. Bapak Saudara, firman Tuhan yang kita baca pada siang hari ini, bacaan firman Tuhan ini merupakan rangkaian doa Daud yang berisi puji-pujian dan syukur atas janji Tuhan baginya dan keluarganya. Karena itu Daud tahu benar bahwa ada hal yang terpenting yang harus diprioritaskan dalam dia membangun hubungannya dalam keluarganya dan juga hubungannya dengan Tuhannya. Kata firman Tuhan yang kita baca Bapak Saudara orang beriman, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan. Hal pertama yang Daud bikin, masuk ke dalam dan duduk di hadapan Tuhan. Dia tahu benar bahwa hanya karena Tuhan saja, sehingga Tuhan membawa kehidupannya dan juga kehidupan keluarganya dalam berproses panjang di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Bukan hal yang gampang bagi Daud. Dalam kehidupannya dan keluarganya dia diburu musuh-musuhnya. Dia mengalami suatu keadaan tidak nyaman, suatu kondisi psikis yang terganggu. Karena itu dalam hal ini ketika dia membangun keluarga dan rumah tangganya, firman Tuhan ini bilang Daud ada di hadapan Tuhan. Om Nopsen, Daud ada di mana? Di hadapan Tuhan. Daud ada di hadapan Tuhan. Daud menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan, maka sia-sialah dia memiliki harapan dan doa akan keluarganya. Karena itu duduk di hadapan Tuhan dalam hal ini Bapak Saudara orang beriman, Daud mau supaya dalam semuanya itu hanya karena Tuhan. Sehingga Daud berkata Bapak Saudara orang beriman, siapakah aku ini ya Allah, dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Daud menyadari sungguh bahwa perjalanan panjang bagi dirinya, bagi kehidupan dan keluarganya. Kalau bukan Tuhan, Daud sudah mendapatkan bagian. Kalau bukan Tuhan, Om Nopsen dan juga Mak Li, ini hari sudah akan jalan dalam tuntunan Tuhan, ada di altar Tuhan. Karena itu dalam kesadaran sungguh kita mau seperti Daud, siapakah aku ini Tuhan. Semua orang bisa berencana untuk menikah, semua orang bisa bikin pesta yang meriah, semua orang bisa mengalami sukacita pernikahan, tetapi hanya orang-orang yang duduk dan memandang kepada Tuhan yang mendapatkan berkat Tuhan. Hanya orang-orang yang menyadari bahwa jikalau bukan Tuhan,
Tuhan. Karena itu Daud sampai Mazmur ini, di dalam Mazmur pasal 127 dia bilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah pahlawan berjaga-jaga. Karena itu dalam kesadaran sungguh, kalau hari ini pergumulan panjang ini saudara berdua akhiri di dalam rumah Tuhan dengan harapan mendapatkan berkat Tuhan, itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang pertama, ada di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang kedua yang dilakukan oleh Daud, dia melakukannya dalam ketaatan dan kesetiaan. Ngomong soal ketaatan dan kesetiaan ini menunjukkan kepada dua hal yang berbeda, tetapi kepada satu tujuan. Yang pertama, ketaatan kepada Tuhan sebagai penyelenggara hidup, sebagai pemilik hidup. Ketaatan kepada perintah dan peraturan serta ketetapan-ketetapannya. Ketaatan dalam hal ini bersedia untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu firman Tuhan bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala perkara akan ditambahkan kepadamu. Taat dalam bikin apa yang Tuhan mau, taat dulu kepada Tuhan, maka dia akan membawa kita kepada hal yang kedua, kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, tetapi juga dalam wujud nyata itu, dalam kehidupan sebagai suami dan istri. Kesetiaan kepada istri, kesetiaan kepada suami. Kesetiaan ini hal yang sangat sensitif. Kesetiaan hal yang sangat penting. Kesetiaan hal yang tidak gampang untuk didapatkan. Ketong omong soal kesetiaan, Bapak Mama, perjalanan zaman membawa orang untuk kemudian ada banyak rumah tangga dan keluarga Kristen sudah tidak lagi hidup setia dengan pasangannya. Onopsen 10 tahun ini subuh sanding mai tua sudah. Onopsen begini nah, masih setia Makli betul Karman masih ya. Ingat, hati-hati, setia itu selingkuh tiada akhir. Tetapi dalam hal ini bahwa kesetiaan ini penting. Untuk mendapatkan kesetiaan kita diuji dalam proses hidup bersama. Kalau 10 tahun makan garam, ini hari selalu beta buang garam di air laut. Iya, Bapak Desa saksi. Tetapi kesetiaan itu akan diuji dalam proses. Ada banyak proses yang akan dijumpai. Saudara berdua sudah melewati, tetapi pasti masih ada yang belum bikin toh. Bapak saksi bilang kemarin, kalau mau untuk setia terus 3S, sandang, sanding, sanjung. 3S ini. Sandang. Perempuan itu dia akan setia kalau dia mau sandang juga terpenuhi. Amin ya Bapak saksi. Nah, Bapak Mama ada mama-mama, ibu-ibu, tante-tante, nona-nona yang kalau mau sandang sudah terpenuhi itu dia pakai istilah ada uang abang di sayang. Tak ada uang abang, kita pun bahasa di sini agak kasar, kena tendang. Bukan abang ditendang, kena tendang. Iya. Karena itu menguji kesetiaan ini dimulai dari sandang dulu. Ini berbicara soal tanggung jawab memenuhi kebutuhan. Tapi beta lihat memang akui karena mamtua melar terus, samping kiri kanan juga, pokoknya pas. Dan ada yang sisip, itu berarti bahwa yang sandang terpenuhi ya. Sanding mendampingi dalam untung dan malang, dalam sehat dan sakit, dalam kelimpahan atau kemelaratan, dalam hal apapun juga. Tapi kita juga yakin 10 tahun jalan kas tinggal itu, walaupun harus langgar itu nilai ke datang sini juga, dan dua tetap jalan
Karena itu sanding ini penting. Bukan hanya dalam keadaan dia baik-baik kau bilang harus sanding. Tetapi nanti kalau dia susaki kau bilang, siapa mau sanding sang lu? Ingat bahwa dalam sehat ataupun sakit, dalam semua hal, ini menjadi proses dalam kesetiaan. Jadi sanding gampang. Karena ketika dalam sanding itu menjadi luntur, orang bilang sudah, subusan subasi juta usah lain. Nah, yang berikut, proses dalam kesetiaan itu butuh sanjung. Bapak-bapak dong, kita perempuan ini selalu butuh puji. Bapak saksi ceri kesal paling cepat. Ma, betul kok. Selalu butuh pujian. Dalam pujian itu ada dua hal, perhatian dan perhatikan. Pernah sampai di situ Bapak Desa? Ya Bapak pernah sampai di situ ya Bapak ya? Perhatian dan perhatikan. Perhatikan itu sebentar saja. Kalau yang sudah ada hubungan dengan kita, perhatikan saja. Sebentar saja. Nah, Mak PJ, Bapak masih perhatian dan perhatikan. Tetapi kalau perhatian, ini yang membawa kita untuk kemudian ada sanjungan, pujian. Kita perempuan di mana akan makan puji. Apalagi kalau kita pakai ame bibir merah sedikit, kalau kita pun suami bilang, "Wih mak, ini hari ke lain nih." Itu bibir merah sonluntur nah. Dia mana bapak tahu Mirabella nah. Dia akan kesal. Wih mak, bedak tuh. Ini di dapur coba pakai bedak, nanti menuju ke 3S. Iya. Pokoknya semua dia mau kau dapat puji. Tapi ingat bahwa dalam pujian itu dibutuhkan kesetiaan. Sanjung ini menjadi proses. Jangan sampai kau tongkung istri sendiri, kau tong jarang sanjung sang dia nafsen. Nanti kalau kita pun kawan yang mama-mama, nona-nona dong telepon, kita bilang, iya sayang karmana. Iya aduh Tuhan nih, iya belupa sayang nih. Dan orang pun istri dong ini yang kita hobi kok kita bilang sayang kali telepon. Tapi coba kalian bini sendiri ini, dia su cantik ame sedikit justru bilang sayang, lu cantik ya. Jarang. Dia masak itu biar kangkung rebus. Sayang sayur pun enak. Terima kasih ya. Sanjung sang dia biar itu kangkung rebus. Beta mau sayur kangkung ini karena di mio ini musim begini hanya ada kangkung sang. San ada sayur lain jadi mama pun menu itu hanya 2 sang. Kalau bukan tumis kangkung berarti kuah asam kangkung. Karena itu biar hanya sayur kangkung saja puji sang dia. Madi Om Nobsen selalu puji. Kalau masak habis taruh makanan dia minta terima kasih. Mama saksi, Bapak cek mana? Kita dan polisi dan indang apatis jadi begitu dan datang lihat, sayur kangkung siap gerak, tegap gerak, lencang depan gerak. Itu kalau kita dan polisi dong, jadi sayur kangkung pokoknya siap gerak. Sanjung itu penting. Supaya dalam pujian itu dia mendapatkan belayan, kasih, dan cinta. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kedua hal tadi penting, taat dan setia. Kedua hal itu penting. Karena itu apa yang dilakukan oleh Daud. Dia melakukannya dengan benar kepada Tuhan Allahnya dalam ketaatan, tetapi juga kepada keluarganya dalam kesetiaan. Dengan demikian maka Daud berjumpa dengan janji Tuhan, janji bagi kehidupannya, janji bagi keluarganya. Janji apa yang Daud temukan? Janji berkat dan anugerah. Janji berkat dan anugerah. Itu yang Daud temukan. Bapak saudara orang beriman,
dalam janji berkat itu Tuhan membawa Daud untuk melihat berkat-berkat bagi kehidupan keluarganya. Bahkan sampai dengan di akhir hidupnya Daud berkata, supaya aku dapat melihat anak-anak dari anak-anak, kebahagiaan atas Israel. Karena itu apa yang dilakukan oleh Daud, bukan hanya janji bagi Daud dan keluarganya, tetapi janji itu bagi anak-anak Daud dan keturunannya. Karena itu dalam janjinya Allah meneguhkan iman Daud, tetapi juga Allah menolong Daud, sehingga dalam pengajaran tentang Allah Daud membangun itu kepada anak-anaknya. Firman Tuhan berfirman di dalam kitab Keluaran, pada saat engkau tertidur engkau terbangun, ketika engkau berdiri atau berbaring, ketika engkau ada di pintu gerbang, ceritakan itu tiap-tiap hari. Daud melakukan itu. Karena itu dalam hal ini, dalam ketaatan kesetiaan, bukan hanya omong soal dua orang suami istri, tetapi dalam ketaatan ini kotong juga omong soal kotong anak-anak. Pengajaran yang benar adalah ajari mereka tentang ketaatan kepada Allah, kasih kepada Allah, kesetiaan kepada Allah, supaya dalam didikan bimbingan sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, mereka menemukan benar bahwa kehidupan di hadapan Allah adalah kehidupan yang diberkati. Hari ini Bapak Mama, bukan hanya Om Nobsen Mali yang berbahagia karena mendapatkan berkat dan anugerah Allah, tetapi dalam hal ini 4 orang anak menjadi bagian sukacita didampingi Mama Ani dong. Mama Ani kan harus pembagaian lebih dari pengantin pembagaian, minta ampun. Tetapi ada tugas terpenting, tanggung jawab iman. Sebagaimana Daud menyampaikan pengajaran ini kepada keluarganya untuk diberkati oleh Allah, maka ini juga menjadi bagian Bapak Ani, Mama Ani dong. Ajar dong. Kalau dong Bapak Mama lupa, beta lihat ini Nobsen yang ini jam terbang tinggi, Mama Ani dong pegang nomor HP-nya, sesekali langsung 02 pokoknya Fafidu kiri kanan, jangan diambil itu anak dong, sekolah minggu, kemudian urus dong, ingat kalau nakal jangan lupa baru nakal di Mama Ani. Sudah dekat ini jadi Mama Ani dong siap-siap. Dalam hal itu Bapak Saudara, pengajaran dan didikan yang benar sampai mereka berangsur-angsur menjadi dewasa dalam takut akan Tuhan. Doa dan juga harapan ini harus menjadi gaya hidup dalam hubungan keluarga dengan Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan harus berjalan berimbang. Karena itu biarlah ini menjadi janji yang meneguhkan bagi keluarga kasih, keluarga Lasa, rukun keluarga terkait, secara khusus Nobsen dan juga Li yang berbahagia hari ini. Bapak Mama, biar janji berkat ini juga menjadi bagian kita yang mendengar. Tuhan memberkati kita dengan terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.